Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisela Andini dari Teknik Informatika 16. Saya akan membahas tentang materi pohon, yaitu kode Huffman, pohon pencarian, dan traversal pohon biner. Dimana apa itu algoritma Huffman? Yaitu algoritma Huffman yang paling terkenal untuk memproses atau mengompres teks, di mana teks merupakan sekumpulan data atau string untuk menjadi suatu kesatuan. Dalam komunikasi data, pesan atau message yang dikirim sering kali ukurannya sangat besar dan pengirimannya itu lama. Begitu juga dalam penyimpanan data arsip yang berukuran besar memakan waktu ruang yang besar, dan masalah ini dapat diatasi dengan mengkodekan pesan atau isi arsip sesingkat mungkin, sehingga waktu pengiriman pesan juga relatif cepat dan ruang penyimpanan yang dibutuhkan juga sedikit. Cara pengkodean ini seperti ini disebut dengan pemampatan atau compression data, di mana pemampatan data dilakukan dengan mengkodekan setiap karakter di dalam pesan atau di dalam arsip yang dikodekan lebih pendek. Sistem kode yang banyak digunakan adalah kode ASCII. Pada setiap karakternya dikodekan dengan 8 bit binar. Bahwa dapat kita lihat di mana tabel ASCII 8 bit bisa kita lihat di samping ini. Dengan mengikuti kode pengkodean, misalnya kita membuat contohnya A, B, A, C, C, D, A, bisa direpresentasikan menjadi rangkaian bit, yaitu bisa kita lihat dari sini, yaitu 01, 0010, 100, dan seterusnya. Jadi sistem pengkodean ASCII ini representasinya 7 huruf membutuhkan 7 kali 8 sama dengan 56 bit, di mana 56 bit ini bisa menjadi 7 byte. Untuk meminimumkannya, jumlah bit yang dibutuhkan panjang kode untuk setiap karakter dapat memungkinkan diperpendek, terutama karakter atau frekuensi kemunculan besar. Contohnya misalnya kan A, B, A, C, C, D, A, kekerapan kemunculannya A sama dengan 3, B sama dengan 1, C sama dengan 2, D sama dengan 1, sehingga dapat dibuat tabel berikutnya. Cara pembentukan kode Huffman, yang pertama kita pilih 2 simbol dengan peluang atau probability yang paling kecil sebagai child, kemudian kedua simbol tadi dikombinasikan sebagai parent peluang penjumlahan dari kedua simbol. Yang kedua, pilih 2 simbol berikutnya termasuk simbol baru yang mempunyai peluang terkecil sebagai child, kemudian kedua simbol tersebut dikombinasikan sebagai parent peluang penjumlahan dari kedua simbol tersebut. Dan yang ketiga, prosedur yang sama dapat dilakukan dengan 2 simbol berikutnya dan mempunyai peluang terkecil sebagai child, kemudian simbol itu dikombinasikan sebagai parent peluang penjumlahan dari kedua simbol tersebut. Di sini kita bisa melihat tabel kekerapan pada kode Huffman yang tadinya A, B, C, D, di mana A sama dengan 3, B sama dengan 1, C sama dengan 2, dan D sama dengan 1. Jadi, dengan sistem pengkodean ASCII, representasi 7 huruf membutuhkan 7 kali 8 sama dengan 56 bit atau 7 byte. Rangkaiannya bisa kita lihat di samping bahwa kode Huffman itu diurutkan dari yang terkecil, yaitu B sama dengan 1, D sama dengan 1, C sama dengan 2, dan A sama dengan 3. Jadi menggunakan kode Huffman ini, jumlah yang dibutuhkan untuk string A, B, A, C, C, D, A hanya 13 bit. Simbol yang sering muncul di dalam string
direpresentasikan dengan kode yang lebih pendek daripada kode yang untuk simbol yang jarang muncul. Kode untuk setiap simbol tidak boleh merupakan awalan kode yang lain sebab akan menimbulkan keraguan atau ambigu dalam proses pemulihan, yaitu mengubah kembali kode biner ke simbol asalnya. Karena itu kode Huffman adalah kode prefix, di mana bahwasanya pada gambar pohon Huffman untuk pesan A B A C C D A ini rangkaiannya adalah 01 100 10 10 10 11 10 hanya 13 bit, dimana dia contohnya misalnya BD ini kita melihat dari yang terkecilnya, yaitu B kecil dari D atau D lebih besar dari BD, dan seterusnya. Daun pada Huffman menyatakan simbol yang digunakan dalam teks atau pesan. Setiap simbol dengan memberikan label 0 pada setiap cabang atau sisi kiri dan label 1 untuk cabang sisi kanan, di mana pohon Huffman untuk string A, B, A, C, C, D, A ditunjukkan pada gambar di atas tadi, bahwasanya A sama dengan 0, B sama dengan 1, 1, 0, C sama dengan 1, 0, D sama dengan 1, 1, 1. Dan bahwasanya kita bisa melihat bahwa simbol yang paling sering muncul memiliki kode dengan jumlah bit yang paling sedikit, dan bisa kita lihat juga bahwa tidak ada simbol yang merupakan kode awalan untuk simbol yang lain. Dengan cara ini yang diawali 0 dapat dipastikan adalah 1, dan sedangkan kode yang diawali 1 mungkin bisa menjadi B, C, dan D, dan diperiksa lagi selanjutnya oleh bit-bit tersebut. Contohnya, misalnya dari sebuah pesan sudah dihitung kekerapan kemunculan simbol karakter pada gambar di bawah ini, bahwasanya A sama dengan 15 dan peluangnya 15/91, B sama dengan 6, C sama dengan 7, D sama dengan 12, E sama dengan 25, F sama dengan 4, G sama dengan 6, H sama dengan 1, dan I sama dengan 15. Bahwa di sini kita bisa melihat contohnya seperti I, H, F, B, D, E, G, C, A sama dengan 91/91. Di sini kita bisa memecahkan bahwasanya I, H, F, B, D, A sama dengan 38/91 karena I-nya sama dengan I sama dengan 15, H-nya 1, G-nya 6, dan F-nya 4. Totalnya yaitu 38/91 lebih kecil daripada E, G, C, A sama dengan 53/91. I, H, F, B, D, A 38/91 ini dikecilkan lagi menjadi I sama dengan 15/91, dan I lebih besar dari H, F, B, D sama dengan 23/91 dan dikecilkan lagi sebagai H, F, B 11/91 dan D 12/91, dan H, F, B, D ini di kiri kita bisa melihat H, F sama dengan 5/91 dan di sebelah kanannya yaitu B sama dengan 6/91 dan seterusnya. Selanjutnya materi pohon pencarian, di mana pohon pencarian biner atau binary search tree atau BST memungkinkan adalah pohon biner yang paling penting khususnya pada persoalan yang banyak melakukan operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan elemen. Untuk operasi semacam itu, pohon pencarian biner memiliki kinerja yang lebih baik daripada struktur data lain yang dalam waktu pencariannya, di mana simpul pada pohon pencarian data berupa field atau kunci pada record atau data
data itu sendiri dengan catatan setiap data adalah unik, di mana kunci adalah nilai yang membedakan setiap simpul yang dengan simpul yang lainnya. Kunci harus unik karena tidak ada sebuah simpul atau lebih yang mempunyai kunci yang sama, dan pohon pencarian biner adalah pohon biner yang setiap kuncinya diatur dalam suatu urutan tertentu, dan ketentuan pengaturan kunci adalah sebagai berikutnya, di mana jika R adalah akar dan semua kunci yang tersimpan pada setiap simpul tidak ada yang sama, maka bisa kita lihat di bawah. Yang pertama, semua simpul pada pohon kiri mempunyai kunci lebih kecil dari kunci R. Dan yang kedua, semua simpul di upah pohon kanan mempunyai kunci nilai yang lebih besar dari kunci R. Maksudnya yaitu kunci T1 lebih kecil daripada kunci R dan kunci T2 lebih besar daripada kunci R. Beginilah skema pohon pencarian. Selanjutnya contohnya, misalkan sebuah pohon pencarian untuk data masukkan dengan urutan sebagai berikut, yaitu 50, 32, 18, 40, 60, 52, 5, 25, dan 70, yaitu bahwasanya 32 lebih kecil daripada 50 dan 32 lebih kecil daripada 60 dan 60 lebih besar daripada 50. 18 lebih besar dari 32, sedangkan 40 lebih besar dari 32, dan 5 lebih kecil dari 18, dan 25 lebih besar dari 18. Inilah contoh pohon pencarian. Bahwasanya simpul di upah pohon kiri 50 mempunyai kunci yang lebih dari 50, dan simpul upah pohon kanan mempunyai kunci lebih besar dari 50 secara rekursif. Simpul lain juga mempunyai pola demikian. Sesuai namanya, struktur pohon pencarian yang dimaksud untuk memberikan pengaksesan yang cepat terhadap data di simpul. Pencarian data di pohon pencarian dilakukan melalui kunci, dan pencarian selalu dimulai dari simpul akar. Kunci simpul akar dibandingkan dengan nilai yang dicari X. Jika kunci yang disimpul akan tidak sama dengan X, maka pencarian yang dilanjutkan ke upah pohon kiri atau upah pohon kanan tergantung pada apakah X lebih kecil dari kunci di akar atau X lebih besar dari kunci yang di akar. Perbandingan ini biasanya diteruskan sampai X sama dengan nilai suatu atau tercapai sebuah daun. Contoh pencarian pohon biner di mana elemen pertama yaitu 13 apakah 9, karena 9 elemen pertama maka kita ke kiri, dan lihat elemen kedua dibandingkan 8 karena elemen kedua 9 dan kecil dari 9 maka ke kanan, dan elemen ketiga yang dibandingkan ke 10 maka ketiga bukan ke 9 dan besar dari 9 maka ke kiri. Dan lihatlah elemen keempat bahwa karena 9 tidak ada cilnya akan langsung mengembalikan false atau tidak ditemukan, karena 9 sama dengan 9 maka kembali ke benar. Di mana penyisipan node atau insert node yaitu sebuah node baru didahulu dengan operasi pencarian posisi yang sesuai. Dalam hal ini node baru tersebut akan menjadi daun. Contoh insert node pada pohon biner, misalkan kita ingin menambahkan 8 pada pohon. Yang pertama, kita bandingkan elemen pertama yaitu 13 tidak sama dengan 8 dan lebih besar dari 8 karena 8 lebih kecil daripada 13. Maka lanjut menuju ke kiri. Kemudian 8 dengan elemen kedua yaitu 5, dilihat bahwa 5 bukan 8 dan lebih kecil 8
maka menuju ke kanan. Selanjutnya bandingkan 8 dengan elemen 7, bahwa bisa dilihat 8 dan 7 lebih kecil dari 8, maka menuju ke kanan. Namun karena elemen 7 tidak mempunyai child, maka tidak dapat elemen 8 di pohon tersebut, maka elemen 8 ditambahkan 1 di sini, di mana data yang dicari gagal ditemukan, sama dengan disitulah data yang ditambahkan. Selanjutnya traversal pohon biner, yaitu traversal adalah proses kunjungan dalam pohon dengan setiap simpul hanya dikunjungi tepat 1 kali. 3 kegiatan yang terdapat dalam traversal pohon biner, yaitu yang pertama, kita bisa mengunjungi simpul akar atau root. Yang kedua, kita melakukan traversal sub pohon kiri, dan yang ketiga melakukan traversal sub pohon kanan. Dan terdapat 3 macam traversal pohon, yaitu pertama yaitu traversal pre-order, yang kedua ada traversal in order, yang ketiga yaitu traversal post order, di mana traversal pre-order dilakukan berturut-turut. Yang pertama bisa kita lihat kunjungi simpul akar, yang kedua lakukan traversal sub kiri, dan lakukan traversal sub kanan. Selanjutnya, operasi dasar yang sering dilakukan pada pohon biner ialah mengunjungi atau traversal setiap simpul dapat 1 kali. Misalkan T adalah pohon biner, akarnya R, upah pohon kirinya yaitu T1, dan upah pohon kanan yaitu T2, di mana ada 3 macam skema mengunjungi simpul-simpul di dalam pohon biner T. Yang pertama yaitu pre-order tadi. Pre-order tadi itu yaitu dari sisi kiri, dan in order yaitu dari sisi bawah, dan post order yaitu sisi kanan. Selanjutnya, proses yang dilakukan terhadap simpul yang dikunjungi, misalnya mencetak informasi yang disimpan dalam simpul, atau memanipulasikan nilai, dan sebagainya. Bisa kita lihat pre-order tadi yaitu di sebelah kiri, maka langkah pertama yaitu kunjungi R, dan langkah kedua yaitu kunjungi T1 secara pre-order, dan langkah ketiga yaitu kunjungi T2 secara pre-order. Sedangkan in order yaitu di sisi kanan, di sisi bawah, bahwasanya kita lihat kunci T1 secara in order, dan langkah kedua yaitu kunjungi ke R, dan langkah ketiga kunjungi T2. Sedangkan post order yaitu dikunci sisi kanan, di mana langkah pertama kunjungi T1 secara post order, dan langkah kedua kunjungi T1, dan langkah ketiga kunjungi R. Di mana contoh pre-order, atau bisa kita lihat dari gambar ini bahwa pre-order itu dapat menghasilkan, atau bisa dilihat dari sisi kiri. Yang pertama adalah F, D, B, A, C, E, dan G. Sedangkan contoh in order itu kita simpulkan dari sisi bawah, yaitu A, B, C, D, E, F, dan G. Untaian ini dapat menghasilkan secara in order. Contoh ketiga yaitu post ordernya, bisa kita lihat dari sisi sebelah kanan, di mana untaian yang dihasilkan secara in order yaitu A, C, B, E, D, G, dan F. Contoh selanjutnya bahwasanya tinjauan pohon biner T di bawah ini, yaitu kita bisa melihat pre-order dan in ordernya, dan post order, di mana pre-ordernya yaitu A, B, D, E, F, G, I, J.
Sedangkan in ordernya di sebelah bawah yaitu D, B, D, B, D, B, H, E, A, F, G, C, I, J. Sedangkan post ordernya yaitu pada sisi kanan, di mana yaitu D, H, E, B, F, I, J, G, C, A. Ada korespondensi antara ketiga cara mengunjungi pohon biner dengan notasi prefix, infix, dan postfix. Misalkan pohon yang dikunjunginya itu adalah pohon ekspresi. Pada gambar ekspresi pohon ini, bahwa penelusuran pohon secara pre-order dan in-order dan post-order masing-masing menghasilkan ekspresi dalam notasi prefix, infix, dan postfix sebagai berikut ini, yaitu pre-ordernya yaitu bintang ditambah dengan A per BC dikurang D kali EF. Sedangkan in ordernya yaitu A ditambah B per C dikali D dikurang E dikali F. Dan post ordernya yaitu di sebelah kanan yaitu A B C per tambah D E F kali kurang kali, yaitu disebut dengan postfix. Selanjutnya pre-order, in-order, dan post-order pada pohon M. array, di mana skema pre-order dan post-order dan in-order pada pohon biner dapat dirampatkan sehingga berlakukan untuk sembarang pohon M. array. Misalkan T adalah pohon M. array, akar R, dan upah pohonnya adalah T1, T2, dan seterusnya yaitu Tn. Traversa pre-order, in-order, dan post-order pada pohon array ini bisa didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, pre-order yaitu kunjungi R. Lalu yang kedua yaitu kunjungi T1, T2, dan Tn secara pre-order. Yang kedua yaitu in-order, ya sisi di bawah, di mana kunjungi T1 lalu mengunjungi R dan kunjungan T2 dan T3 dan seterusnya. Cara yang ketiga post order yaitu kunjungi T1, T2 secara post order dan kunjungi R. Lanjut, di mana tadi contoh gambar pre-order, in-order, dan post-order ini bisa kita lihat dari gambar ini, yaitu contohnya dari pre-order A, B, E, N, O, F, G, E, H, I, J, K, L, P, Q, M. Dan bisa kita lihat dari sini yaitu post-ordernya, di mana post-order itu di bagian sisi kanan, di mana N, O, E, F, G, B, H, I, E, A, J, K, L, D, P, Q, L, M, D, A. Dan in ordernya yaitu N, E, O, B, F, G, A, H, C, I, J, K, P, L, Q, M. Baiklah, inilah hasil presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.